Kita kembali lagi ke dua video yang paling terakhir di topik current liabilities, provision, dan contingency. Ada dua bagian di video ini. Kita bahas yang pertama tentang restructuring provision, kemudian kita lanjutkan dengan contingency. Apa itu restructuring provision? Itu adalah provisi yang dibuat karena perusahaan melakukan restrukturisasi. Ya, apa itu restrukturisasi? Ketika perusahaan mengubah skop bisnisnya atau mengubah caranya dia berbisnis. Dalam hal ini, cost yang boleh diakui itu adalah yang incremental cost, yang di sebelah kiri ini. Jadi, yang boleh diakui antara lain adalah employee termination cost, biaya PHK, kemudian contract termination cost, dan juga onerous contract provision. Tetapi biaya-biaya di luar itu seperti misalnya biaya untuk training karyawan baru karena usahanya baru itu tidak bisa diakui sebagai restructuring cost. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang contingency. Kalau tadi kita lanjutkan ke contingency. Sebelumnya di provisi itu antara uncertain amount atau uncertain timing. Contingency ini berbeda. Bedanya bagaimana? Kalau provisi itu dicatat, liability juga dicatat. Contingent liabilities itu tidak dicatat di financial statement. Tidak dicatat, tetapi diungkapkan atau ada disclosure-nya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengapa contingent liability ini tidak dicatat? Karena masih merupakan possible obligation. Mungkin ada obligation. Beda dengan provisi dan liability yang ada present obligation. Yang ini masih possible. Yang kedua, ada present obligation tetapi tidak probable bahwa paymentnya akan dibuat. Jadi antara ada possible obligation apa bedanya contingency dengan provisi atau liability? Bedanya yang pertama adalah contingent liability ini tidak dicatat. Kalau provisi dan contingency itu dicatat sebagai liability, contingency ini cukup didisclosekan, cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Mengapa demikian? Ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ada possible obligation. Kemungkinan ada obligation tetapi belum dikonfirmasi. Kalau provisi dan liability ada present obligation. Kemungkinan yang kedua, contingent liability itu muncul karena ada present obligation tetapi pembayarannya itu tidak probable. Ada sekarang mungkin akan membayar tapi nggak tahu, probabilitasnya pembayarannya berapa nggak tahu. Atau alternatif yang ketiga, ada present obligation tetapi reliable estimate-nya tidak bisa ditentukan. Ini adalah syaratnya contingent liability. Selain contingent liability, kita juga mengenal yang namanya contingent asset. Jadi ada kemungkinan bahwa aset itu muncul dari past event yang keberadaannya akan dikonfirmasi oleh kejadian sesuatu hal di masa depan yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Nah, aset, kalau kita akui sebagai aset ada 3. Yang pertama sama dengan liability, dia harus berasal dari past event. Yang kedua harus bisa dikontrol. Dan yang ketiga dia menimbulkan future economic benefit. Tapi yang namanya contingent asset ini tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Ya. Contohnya adalah kemungkinan dapat hadiah dari donasi atau dari bonus atau dari hibah atau possible refund dari tax dispute dengan pemerintah. Bisa juga pending court cases with a probable favorable outcome. Jadi Nah, kalau kita ringkas,
Yang namanya contingent liability itu possible tapi not probable. Ya, jadi probabilitasnya hanya 5-50%, itu yang kita sebut sebagai contingent liability. Maka yang dilakukan adalah ada disclosure. Ya. Nah, kalau contingent asset sama probable antara 50-90%, maka kita perlu disclose. Agak berbeda rate-nya antara liability dan aset. Mengapa demikian? Karena akuntansi itu cukup konservatif. Segera mengakui adanya kerugian atau beban, tetapi lebih lambat mengakui adanya pendapatan atau aset, karena akuntan itu selalu berhati-hati. Berikutnya adalah video terakhir dalam seri Current Liabilities, Provision, dan Contingency adalah tentang presentation dan analisis.